Udah mulai, udah di record ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konsep kekuasaan menurut Harold Laswell dan MacIver. Sebelum kita mulai ke pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama itu ada saya sendiri, Muhammad Wisnujaya selaku host, Raihan Al-Hafid, Tri Sofiandi, Rangga Dipa Mustafa, Cornelia Monica, Renita Agustin, Sri Rahayu Kodewi, Livia Pujiati, dan Siti Sarah Mauludia. Nah, ini inti-inti besar pembahasan kita. Yang pertama itu adalah pengertian kekuasaan, yang kedua ada perbedaan kekuasaan dan kepemimpinan, yang ketiga ada hubungan kekuasaan dan politik, dan keempat ada konsep kekuasaan menurut Harold Laswell dan MacIver. Yang pertama, pengertian kekuasaan akan dijelaskan oleh teman saya Tri Sofiandi. Pengertian kekuasaan. Secara umum, kekuasaan merupakan kemampuan seseorang atau sekelompok orang dalam mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa agar mereka dapat menuruti keinginannya. Maksud dari tujuan dari pemberi pengaruh atau orang yang memiliki kekuasaan. Dalam artian sempit, kekuasaan dapat disimpulkan sebagai kewenangan yang didapatkan seorang ataupun kelompok untuk mempengaruhi orang lain. Menurut Max Weber, kekuasaan merupakan kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain, baik secara langsung dengan jalan memberi perintah, atau dengan tidak langsung dengan jalan memakai semua cara alat yang tersedia. Sedangkan menurut Harold Laswell, kekuasaan adalah suatu hubungan di antara seseorang atau sekelompok orang yang bisa menentukan tindakan secara seseorang atau juga kelompok yang lainnya ke suatu arah tujuan dari pihak yang pertama. Next. Yang kedua ada perbedaan kekuasaan dan kepemimpinan. Perbedaan kekuasaan dan kepemimpinan, walaupun keduanya hampir mirip, namun sejatinya kekuasaan dan kepemimpinan merupakan dua hal yang berbeda. Berikut beberapa perbedaannya. 1. Kekuasaan tidak menuntut kompatibilitas sasaran, melainkan sekedar menuntut ketergantungan, sedangkan kepemimpinan menuntut kompatibilitas antara sasaran kepemimpinannya dengan para pengikutnya. Yang kedua, kekuasaan dapat digunakan oleh individu atau kelompok untuk mengendalikan individu atau kelompok lain, sedangkan kepemimpinan hanya berfokus pada pengaruh ke bawahan dan minimalkan pola pengaruh ke samping atau sejajar dan ke atas. Yang ketiga, untuk memperoleh kepatuhan, kekuasaan menekankan pada tarik yang digunakan, sedangkan kepemimpinan lebih menekankan pada gaya interpersonal. Selanjutnya ada hubungan kekuasaan dan politik yang akan dijelaskan oleh teman saya, Rangga Dipa Mustafa. Ramlan Subakti dalam bukunya yang berjudul Memahami Ilmu Politik menyebutkan bahwa kekuasaan merupakan konsep yang berkaitan dengan perilaku. Kekuasaan dipandang sebagai gejala yang selalu terdapat dalam proses politik. Dalam kamus ilmu politik, terdapat beberapa konsep yang berkaitan dengan kekuasaan atau power, seperti influence atau pengaruh, persuasion atau persuasi, force atau kekuatan, coercion atau kekerasan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada konsep kekuasaan menurut Laswell dan MacIver. Definisinya, menurut MacIver, kekuasaan merupakan kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain, baik mau secara langsung dengan jalan memberi perintah atau dengan tidak langsung dengan jalan memakai semua cara atau alat yang tersedia. Sedangkan menurut Harold Laswell, kekuasaan adalah suatu hubungan di antara seseorang atau sekelompok orang yang bisa menentukan tindakan seseorang atau juga kelompok yang lainnya ke suatu arah tujuan dari pihak yang pertama. Berikutnya ada sumber-sumber kekuasaan. Berdasarkan definisi MacIver, untuk dapat mengendalikan orang lain,
baik secara langsung maupun tidak langsung, dibutuhkan sumber-sumber kekuasaan. MacIver membagi sumber kekuasaan menjadi 3, yaitu 1. Kedudukan. Misalnya, seorang komandan terhadap anak buahnya atau seorang majikannya terhadap pegawainya. Dalam kasus ini, bawahan dapat ditindak jika melanggar disiplin kerja atau melakukan korupsi. Kedua, kekayaan. Sumber kekuasaan dapat juga berupa kekayaan. Misalnya, seorang pengusaha kaya mempunyai kekuasaan atas seorang politikus atau seorang bawahan yang mempunyai utang yang belum dibayar kembali. Ketiga, ada kepercayaan. Kekuasaan dapat pula bersumber pada kepercayaan atau agama. Di banyak tempat alim ulama mempunyai kekuasaan terhadap umatnya, sehingga mereka dianggap sebagai pemimpin informal yang perlu diperhitungkan dalam proses pembuatan keputusan di tempat itu. Next. Berikutnya ada tipe kekuasaan. MacIver mengklasifikasikan tipe kekuasaan menjadi 3 bagian, yaitu 1. Tipe kasta. Adalah sistem lapisan kekuasaan dengan garis pemisah yang tegas dan kaku. Tipe semacam ini biasanya dijumpai pada masyarakat berkasta, di mana hampir-hampir tak terjadi gerak sosial vertikal. Yang kedua, tipe oligarki. Pada tipe ini masih mempunyai garis pemisah yang tegas, akan tetapi dasar pembedaan kelas-kelas sosial ditentukan oleh kebudayaan masyarakat, terutama pada kesempatan yang diberikan kepada warga untuk memperoleh kekuasaan-kekuasaan tertentu. Bedanya dengan tipe pertama adalah, walaupun kedudukan para warga pada tipe kedua masih didasarkan pada kelahiran ascribed status, individu masih diberi kesempatan untuk naik lapisan. Yang ketiga, tipe demokratis. Di dalam tipe ini, menunjukkan kenyataan akan adanya garis pemisah antara lapisan yang sifatnya mobile sekali. Kelahiran seseorang tidak menentukan seseorang. Yang terpenting adalah kemampuan dan kadang-kadang juga faktor keberuntungan. Nah, sekian hasil dari presentasi kami. Nah, gimana teman-teman, udah pada mengerti belum? Kalau misalkan ada yang belum mengerti, silakan nanti ditanyakan ya. Oh ya, satu kata-kata dari saya sebelum kita mengakhiri presentasi ini. Saya mengutip kata-kata dari Abraham Lincoln. Jika ingin membuktikan karakter seseorang, maka ujilah dia dengan memberi kekuasaan. Sekian dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.